Silakan untuk yang lain. Untuk menyalakan kameranya dulu sebentar. Jadi setelah di capture kalian bisa mematikan kembali kameranya. Sudah, ini maksimal yang bisa menyalakan kamera. Akan Bapak capture, silakan lihat ke kamera. Silakan lihat posisinya, pastikan wajah terlihat. Oke, silakan. 1, 2. Oke, terima kasih. Bisa di-off-kan kembali untuk kameranya. Apakah suara Bapak jelas di sana? Apakah suara Bapak jelas? Jelas, Pak. Kalau gitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan bahas tentang notasi sigma. Silakan diperhatikan untuk slide presentasinya. Apakah sudah terlihat dengan jelas untuk slide presentasi? Slide-nya sudah terlihat? Terlihat, Pak. Oke. Hari ini kita akan hanya membahas tentang notasi sigma saja. Silakan diperhatikan baik-baik untuk penjelasannya. Nanti seandainya suara yang kalian dengar selama Google Meet ini berlangsung agak putus-putus, bisa kalian cek lagi nanti di YouTube biar lebih maksimal untuk penjelasannya. Bisa lihat juga di kelas lain karena ada beberapa pertemuan yang Pak ganti-ganti untuk contoh soalnya, jadi bisa melihat berbagai macam contoh soal. Kalau yang sudah punya buku bisa dicek juga contoh soal yang ada di buku paketnya untuk belajar. Oke, untuk notasi sigma ini kita yang ini adalah simbol dari notasi sigma. Nah, notasi sigma ini adalah penjumlahan sebenarnya, dimana kita memiliki batas bawah dan juga batas atas. Oke, dan di sini ada formula yang digunakan untuk menentukan nilainya. Nah, di sini ada sigma, berarti kita akan menjumlahkan. Maksudnya ini. Jadi dari batas bawah sampai batas atas itu dipisah dengan simbol penjumlahan karena notasi sigma. Tapi tidak menutup kemungkinan pada akhirnya bisa jadi negatif apabila formula di sini ada simbol negatifnya, maka pada akhirnya akan berubah jadi pengurangan. Namun basicnya tetap dalam bentuk penjumlahan. Ya. Oke, di sini ada AI. Dia dimulai dari I itu sama dengan 1 sampai dengan N, sehingga di sini akan berubah menjadi AI tersebut menjadi A1, menjadi A2, A3 dan AN. Jadi misalkan nanti di sini dimulai dari angka 7 misalkan, maka ini bukan A1 lagi tapi A7, 8, 9 dan AN tetap karena batas atasnya adalah N. Tapi kalau batas atasnya adalah 10 misalkan, maka di sini jadi angka 10 untuk N-nya. Itu untuk notasi sigma.
Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Kita masuk ke dalam sifat-sifat notasi sigma. Di sini ada 9 sifat yang bisa dibaca oleh kalian. Nah, untuk yang punya buku pakai bisa sambil lalu dilihat, khawatir ini agak blur tulisannya. Tapi akan Bapak bacakan lagi biar lebih enak. Nah, untuk sifat nomor 1 sudah Bapak jelaskan di awal tadi. Jadi ada notasi sigma dari I sama dengan 1 sampai N untuk I. Ini sama dengan U1 tambah U2 tambah U3 ditambah sampai dengan ditambah UN atau yang terakhir, suku terakhir. Nah, yang kedua, jika ada sigma I sama dengan 1 sampai N untuk UI, itu sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai N untuk UJ. Jadi meskipun simbolnya berbeda di sini untuk variabelnya, simbol variabelnya, yang satu sebelah kiri I, yang sebelah kanan menggunakan J, selama batas bawah dan atas serta formulanya itu sama, maka sudah dipastikan nilainya akan sama. Tapi tidak menutup kemungkinan juga meskipun batas bawah dan atasnya berbeda beserta formulanya berbeda, itu bisa saja nanti nilainya sama, tergantung dari hasil dari kedua ruas tersebut. Oke. Selanjutnya untuk yang nomor 3, jika ada notasi sigma untuk I sama dengan 1 sampai N, di sini formulanya hanya C saja, di mana C adalah suatu konstanta. Nah, jika dia konstanta, maka cukup konstanta dikalikan dengan N-nya saja atau batas atas. Contoh seperti ini. Ada N sama dengan 1 sampai 9. Nah, di sini untuk misalkan 10. Maka kalau hanya konstanta saja, berarti ini 9 langsung dikalikan dengan 10. Nah, sehingga jawabannya adalah untuk notasi sigma tersebut nilainya 90, seperti ini. Nah, itu untuk sifat nomor 3. Jadi misalkan ini sigma hanya konstanta saja, tidak ada variabel N-nya. Kalau ini pakai N, maka dia dianggap konstanta. Jadi cukup dikalikan dengan batas atasnya saja di sini. Kalau misalkan ini variabelnya N, ini hanya A misalkan, atau 10A gini. Ya. Nah, A ini kan tidak termasuk ke dalam variabel yang ada di sifat notasi sigma ini. Berarti nanti jawabannya tetap 90A. Karena dia dianggap sebagai konstanta juga. Selanjutnya nomor 4. Nah, kalau tadi hanya konstanta, ini ada konstanta beserta formulanya yang sesuai dengan huruf I di sini. Misalkan kita punya notasi sigma, misalkan N sama dengan 1 sampai 3. Di sini untuk 2N misalkan. Nah, kalau berdasarkan sifat nomor 4, maka ini penulisannya boleh ditulis 2 sigma N sama dengan 1 sampai dengan 3 untuk N saja. Ya, jadi kalau ada konstanta dengan formula, maka boleh dipindah konstanta di depan, sigma dan formula setelahnya, tidak ada masalah. Dan ini juga mempengaruhi tentang bagaimana cara mengerjakannya nanti. Kalau sesuai dengan sifat nomor 4, maka kalian akan menuliskan 2 buka kurung N-nya dari 1 sampai 3. Berarti ini 1 ditambah 2 ditambah 3.
Ini untuk sifat nomor 4 ya, cara sifat nomor 4. Nah, berarti ini nanti sama dengan dua, dalam kurung kita kerjakan terlebih dahulu, hasilnya 6. Berarti ini hasilnya adalah 12. Nah, kalau yang sebelah kiri ini nanti cara mengerjakannya sesuai dengan sifat nomor 1. Jadi di sini kalau ada n sama dengan 1 sampai 3 untuk 2n, maka penulisannya kalau mengikuti sifat nomor 1 adalah 2 dikali 1 ditambah 2 dikali 2 ditambah 2 dikali 3. Sehingga di sini hasilnya adalah 2 ditambah 4 kemudian ditambah 6. Nah, ini ada 4 dan 6, kalau jumlah 10 tambah 2 jadi 12. Oke, jadi sama. Mau pakai sifat 1 atau 2 terserah kalian nanti cara pengerjaannya. Yang penting hati-hati dalam menghitung dan menginput nilai batas bawah dan atasnya, jangan sampai ada yang tertinggal. Itu sifat 1 sama nomor 4 ya, Pak? Iya, yang kiri sifat 1, yang kanan sifat 4. Boleh pilih salah satu nanti ya kalau mengerjakan. Oke, kita lanjut ke sifat yang nomor 5 sekarang. Nah, di sifat nomor 5 ini adalah penerapan dari sigma apabila bertemu dengan bentuk penjumlahan atau pengurangan. Jadi kalau ada sigma yang n-nya itu sama dengan 1 sampai 3 misalkan, untuk sigma formulanya adalah misal 2n dikurangi n ditambah 1. Maka berdasarkan sifat nomor 5, berarti ini kita bisa menuliskan 2 sigma n sama dengan 1 sampai 3 untuk n ya. Ini boleh dibalik ya, untuk 2-nya di depan karena tadi kita sudah pelajari di sifat nomor 4. Kemudian dikurangi lagi dengan n saja, berarti langsung sigma n sama dengan 1 sampai 3. Yang ini adalah n. Kemudian dijumlahkan dengan sigma n-nya sama dengan 1 sampai 3 untuk angka 1. Jadi untuk pengerjaannya nanti ini kan berdasarkan sifat nomor 4. Berarti ini tadi kita sudah coba hitung, hasilnya adalah 12 dengan cara 2 1 tambah 2 tambah 3 dikurangi buka kurung, ini 1 tambah 2 tambah 3 tutup kurung, kemudian dikurangi ditambah dengan, nah ini sigma hanya konstanta saja, berarti 1 kali 3, berarti cukup 1 dikali 3 saja, berarti ini nilainya adalah 3. Maka untuk hasilnya adalah ini 12 dikurangi 6 ditambah 3, sehingga hasilnya adalah 9. Oke, itu untuk sifat yang nomor 5 contohnya. Nah, kita lanjut ke sifat nomor 6 dulu. Nah, di sifat nomor 6 ini penerapannya, kenapa di sini bisa muncul UI kuadrat, 2 UI VI dan VI kuadrat itu berdasarkan jika ada A dikalikan B, A ditambah B maksudnya, ya, sesuai di contoh.
Untuk UI Bapak simbolkan dengan A, VI Bapak simbolkan dengan B. Biar lebih mudah dalam penulisannya. Oke. Nah, di sini berdasarkan rumus, maka yang pertama dikerjakan adalah A pangkat 2 ditambah 2 dikali A dikali B, berarti jadi 2 AB. Kemudian ditambah B pangkat 2. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah bentuk seperti ini, nanti prosesnya mirip dengan sifat nomor 5. Jadi, sigma untuk A kuadrat. Berarti kalau di sini UI, berarti jadinya sigma I sama dengan 1 sampai N untuk UI kuadrat. Ditambah, di sini ada 2 AB. Kalau ada konstanta boleh diletakkan sebelum sigma. Berarti jadi 2. Sigma I sama dengan 1 untuk N. Untuk formulanya adalah UI kali VI. Ini gantinya A dengan B. Kemudian untuk B kuadrat, maka jadinya notasi sigma ini I sama dengan 1 sampai N untuk VI kuadrat. Nah, inilah kenapa kok bisa muncul berbagai macam seperti VI kuadrat, ada angka 2, UI dan VI sama UI. Semuanya berasal dari rumus ini. Untuk pengerjaannya nanti sama dengan sifat yang nomor 5. Tinggal dimasukkan saja nilai I-nya sampai ketemu hasil. Sampai sini mungkin ada pertanyaan sampai sifat nomor 6. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke sifat nomor 7. Untuk sifat nomor 7 sendiri, jika ada sigma, misalkan N sama dengan 1 sampai 5 untuk N saja, ditambah sigma N sama dengan 6 sampai 8 untuk N saja. Oke, kita perhatikan lagi formulanya. Di sini jika ada sigma I sama dengan 1 sampai N ditambah dengan I sama dengan N plus 1 sampai dengan M untuk UI, ini juga untuk UI. Nah, kalau formulanya sama, kemudian batas atas yang sebelah kiri itu N dan batas bawah yang sebelah kanan adalah N plus 1, contohnya seperti ini. N sama dengan 1 sampai 5, N-nya sama dengan 6. Ini kan N-nya 5, kalau N plus 1 berarti sama dengan 6. Kemudian formulanya sama, maka berlaku sifat yang nomor 7. Kita boleh meringkas penulisannya seperti ini. Jadi notasi sigma I sama dengan 1 yang batas sebelah sini sampai ke batas yang M. Sehingga untuk yang contoh nomor 7 ini jadinya adalah sigma N sama dengan 1. Ini 1, ini N tadi yang sebelumnya di rumus 5. Berarti 5 tambah 1 6. Berarti ini sudah sesuai rumus. Maka tinggal ambil yang atas ini. Sehingga ini 1 sampai dengan 8. Nah, untuk formulanya tetap karena sama-sama N. Jadi tetap ditulis N, bukan ditulis 2N. Tetap N. Ya, karena kita hanya meringkas notasi sigmanya. Oke, itu untuk soal nomor 7. Nah, untuk sisa cara menjawabnya ya sama. Ini kan N-nya dari 1 sampai 8. Berarti ini nanti jadinya 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah sampai dengan ditambah batas atas yaitu 8. Tinggal nanti dijumlahkan saja, berarti 8 tambah 2 itu 10, 7 tambah 3 10 jadi 20, 6 tambah 4 juga 10, 30. Kemudian 5 tambah 1 adalah
6, berarti totalnya adalah 36. Nah, seperti ini ya untuk penjumlahan 1 sampai dengan 8. Nah, selanjutnya untuk contoh soal nomor 8, di sini ada sigma i sama dengan 1 sampai n untuk UI. Itu nilainya sama dengan sigma i sama dengan 0 untuk n min 1 dengan formula U, i-nya ditambah 1. Sedangkan yang ini juga sama nilainya dengan sigma i sama dengan 2 sampai dengan n plus 1 untuk U, i-nya dikurang 1. Nah, ini sama halnya tadi yang Bapak jelaskan di sifat nomor 2. Bisa saja batas atas dan bawah serta formula berbeda tapi nilai sama. Contohnya yang nomor 8 ini. Jadi kalau kita punya misalkan di sini ada sigma n-nya sama dengan 1 misalkan sampai dengan 3 untuk n. Nah, ini nilainya akan sama apabila kita memiliki misalkan sigmanya kita rubah jadi n-nya sama dengan 0. Nah, caranya adalah nanti dengan melihat begini. Ini kan batas bawahnya 1 menjadi 0, berarti ini kan min 1. Ya. Kalau di bawah itu min 1, maka di atas juga min 1. Nah, berarti 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Kalau batas atas dan bawah itu negatif, maka untuk formula itu diganti dengan positif. Berarti n ditambah 1. Ya. Nah, hal ini juga berlaku apabila sigma misalkan n-nya sama dengan 5. Nah, dari n sama dengan 1 ke n sama dengan 5 itu ada penambahan sebanyak 4. Ya, ada penambahan sebanyak 4. Maka batas atas di sini juga ditambah 4. Berarti dari 3 ditambah 4, maka hasilnya adalah 7. Nah, seperti ini. Berarti kalau sama-sama tambah 4, maka untuk formula itu dikurangi. Berarti n-nya min 4. Karena tadi di sini plus 4. Kalau plus 4 berarti n-nya jadi min 4. Nah, pembuktiannya adalah kita bisa lihat. Oke, untuk n sama dengan 1 sampai 3, jika n, maka dia penghitungannya adalah seperti ini. Kan 1 tambah 2 tambah 3. Ya. Nah, kalau tadi n-nya sama dengan 0, berarti di sini n-nya 0 ditambah 1, berarti jadinya 1. Kemudian setelah 0 ada angka 1, berarti 1 tambah 1 sama dengan 2. Kemudian ini batas atasnya adalah 2, berarti 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, sama kan? 1 tambah 2 tambah 3, ini juga 1 tambah 2 tambah 3. Kita cek yang bawah. Nah, n-nya sama dengan 5, berarti 5 dikurang 4 sama dengan 1. Setelah 5 ada 6, berarti 6 dikurang 4 sama dengan 2. Terakhir ada angka 7, berarti 7 dikurang 4 sama dengan 3. Maka semuanya bernilai sama. Ya. Nah, itu untuk sifat nomor 8. Yang nomor 9 tinggal dibaca saja. Di situ ada sigma i sama dengan m untuk n sampai n untuk UI itu bernilai sama dengan UN, di mana m-nya adalah 1, 2, 3 dan seterusnya, termasuk elemen himpunan bilangan asli. Jadi bisa disebut nanti hasilnya adalah UN total, suku terakhirnya. Nah, itu untuk sifat-sifat notasi sigma. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjut contoh soal.
Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak kita lanjut ke contoh soal. Nah, ini tentukan nilai dari notasi sigma I sama dengan 2 sampai 4. Formulanya adalah 2I dikurang 1. Silakan siapa yang bisa menjawab? Bapak kasih waktu 3 menit untuk menjawab. Ada yang sudah dapat untuk jawabannya? Bagaimana? Ada yang bisa untuk jawabannya? Berapa? Bingung, Pak. Bingung. Iya, Pak, mau pakai sifat yang mana itu? Untuk sifatnya pada dasarnya notasi sigma itu semuanya pakai sifat nomor 1. Ya, jadi semua basicnya itu pakai sifat nomor 1. Hanya saja Dikali tuh, Pak. ya, jadi nanti ini seperti ini penulisannya. Ya, jadi kan ini ada 2i dikurang 1. Berarti 2 dikali 2. Ini kan startnya dari angka 2. Berarti 2 dikali 2 baru dikurang 1. Berikutnya kan setelah angka 2 ada angka 3. Berarti 2 dikali 3 dikurang 1. Karena notasi sigma maka tetap pakai penjumlahan seperti ini. Angka 3 dapat dari mana, Kak? Ini dari i. I-nya kan dari angka 2 sampai dengan 4. Ya kan? Berarti kan urutannya adalah 2, 3, 4. Nah, bagaimana? Iya, Pak. Ngerti. Iya, Pak. Oke, saya.
Berarti kalau dihitung nilainya adalah seperti ini. Berarti 2 dikali 2 sama dengan 4. Kemudian 2 kali 3 sama dengan 6. 2 kali 4 sama dengan 8. Min satunya diturunkan lagi ini. Ya. Oke, berarti jadinya 4 kurangi 1 kan 3. Iya, Pak. Oke, terus 6 kurangi 1 5, 8 kurangi 1 7. Nah, tinggal dijumlahkan berarti jadi berapa? 15. 15. Oke, mantap. Nah, ini nanti yang disebut dengan jumlah lengkap. Jadi kalau ada soal diminta tentukan jumlah lengkap dari notasi sigma. Berarti kalian cukup mengerjakan sampai sini saja. Ya, kalau ditanya jumlah lengkap. Kalau ditanya nilai seperti soal ini berarti sampai sini. Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Lanjut ke contoh soal nomor 2. Nah, tulislah dengan notasi sigma dari 6 tambah 9 tambah 12 tambah 15 tambah 18. Nah, ini dari bentuk jumlah lengkap. Dari jumlah lengkap diminta ditulis dalam bentuk notasi sigma. Seperti ini. Nah, Bapak tanya dulu untuk penentuan batasnya. Misalkan batas bawahnya Bapak tulis angka 3. Kira-kira batas atasnya ini nilainya berapa? 4 ya, Pak. 4, 5. 5. 4 dan 5. Kita cek. Ada 6, berarti 1. Kita mulainya kan angka 3, berarti 3, 4, 5, 6, 7. Berarti batas atasnya adalah 7. Ya. Jadi untuk penghitungannya adalah kita hitung ada berapa suku di sini, tapi startnya berdasarkan dengan batas bawah. Ya, misalkan lagi ada sigma n-nya sama dengan 2 misalkan. Berarti batas atasnya berapa? 6. Batas atasnya 6. Bagus. Ya. Hitungnya tetap 2, 3, 4, 5, 6. Gampang ya. Nah, sekarang tinggal menentukan bentuk dari nilai ini. Kalau misalkan kita mulai pakai angka 2. Angka 2 supaya bisa jadi 6 diapakan? Kemungkinannya bisa ditambah 4 atau dikali 3. Ya. Atau kemungkinan yang lain. Nah, kita coba aja lebih cocok yang mana. Misalkan 2 ditambah 4 benar 6 ya. Setelah angka 2 kan angka 3. Nah, kalau 3 ditambah 4 nilainya 7, berarti tidak cocok sama ini. Berarti ini nggak bisa dipakai. Kalau 3 kali 3 bisa jadi 9. Oke, berarti ada kemungkinan ini ya. Atau yang lain. Kita coba lagi dengan angka 4. 4 dikali 3 12. Kalau kita ganti 5 dikali 3 15. 15. 6 kali 3 18. Nah, berarti karena kita tahu kita menggunakan perkalian 3 di sini, ya 3 kali 2, 6 dan seterusnya, maka notasi sigmanya berubah jadi seperti ini. Misalkan sigmanya dari I sama dengan 2 sampai 6, maka kita tulis saja 3 dikali I. Atau kalau yang ini bisa ditulis menjadi, berarti ini bisa ditulis menjadi, tinggal ganti aja hurufnya N misalkan gitu aja ya. Sigma N sama dengan 2 sampai 6, ini jadinya 3N seperti ini. Boleh. Misalkan kita coba pakai angka 3, apakah bisa? Bisa, tapi nanti pengerjaannya
mungkin agak sedikit sulit, karena kalau 3 ke 6 tadi ditambah, berarti bisa pakai tambah 3 atau dikali 2. Tapi kalau nanti kita jadi 4 tambah 3 berubahnya bukan 9 lagi, berbeda berarti. Jadi lebih mudah kalian coba cari dulu bentuknya dengan apakah bisa dibagi dengan angka yang sama semua. Ini kan sama-sama bisa dibagi 3 semua, berarti kemungkinan besarnya pakai perkalian 3. Tapi lihat dulu, bagi 3 nilai terkecil berapa? Oh, di sini nilainya 2, berarti kita pakai batas bawahnya adalah 2. Seperti ini ya. Yaitu tips dari Bapak untuk contoh soal nomor 2 ini. Nanti misalkan kalian dapat cara yang lebih mudah lagi, bisa kalian terapkan sendiri ya. Kita Misalkan angka ya. 6-nya itu 9 ya Pak, berarti N-nya itu 3 ya Pak? Betul. Jadi misalkan angkanya cuma segini ya, nah, berarti ini startnya dari 3. Ini nanti jadi 4, ini jadi 5, ini jadi 6. Berarti sigmanya nanti berubah lagi, jadinya N sama dengan 3 sampai 6. Tapi untuk formulanya sama, jadi tetap 3N. Oke, ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Tidak ada Pak. Oke, ada ya. Oke, kita masuk ke contoh soal nomor 3. Nah, di sini kita akan membuktikan bahwa notasi sigma untuk K sama dengan 3 sampai 8, formulanya adalah K itu sama nilainya dengan notasi sigma K sama dengan 5 sampai 10 untuk K min 2. Nah, ini ada dua cara yang bisa kamu pakai. Cara yang pertama menentukan dengan jumlah. Jadi kamu hitung ruas kiri sama kanan. Cara yang kedua adalah pakai sifat nomor 8. Nah, misalkan kita pakai cara yang pertama dulu. Cara yang pertama berarti pakai penjumlahan. Nah, kita buat seperti ini. Jadi ini kan K, berarti dimulai dari 3. 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8. Sedangkan ini K min 2 dimulai dari 5, berarti 5 dikurang 2, 6 kurang 2, 7 kurangi 2, 8 kurangi 2, 9 kurangi 2 sampai 10 dikurangi 2. Nah, ternyata ketika dihitung totalnya 33. Berarti pembuktiannya adalah kedua notasi sigma itu adalah benar. Ini kalau pakai cara yang pertama dengan menghitung jumlahnya. Nah, cara yang kedua itu pakai sifat nomor 8. Sifat nomor 8 tadi. Berarti kita ngeceknya adalah melihat batas bawahnya dulu. Dari 3 ke 5, berarti ini kan plus 2. Ya. Kalau sifat nomor 8, kalau di bawah plus 2, atas juga harus plus 2. Kita cek lagi. 8 ditambah 2 ternyata nilainya 10, berarti benar ya. Nah, sesuai sudah. Nah, kemudian sifat nomor 8 itu kalau batas atas dan bawah itu ditambah 2, berarti formulanya yang tadinya K maka cukup dikurangi 2. Nah, ternyata sudah sesuai semua, berarti ini langsung benar berdasarkan sifat nomor 8. Itu terserah kalian nanti untuk pembuktiannya mau pakai cara satu atau cara yang kedua, terserah, yang lebih mudah buat kalian aja. Mungkin ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Oke, kalau sudah gak ada pertanyaan, kita masuk ke slide tugas di sini. Tugas yang pertama adalah kalian membuat SS wajah. Maksudnya kan sedang meeting sekarang. Kamu nyalakan kamera sekali lagi, arahkan ke wajah kalian, kemudian kalian buat screenshot dari HP kalian. Kalau yang pakai laptop bisa dibuat screen capture-nya juga pakai print screen atau aplikasi lain yang kalian pahami. Ya.
Itu tugas yang pertama, berarti sudah punya satu tugas yaitu SS wajah. Yang kedua adalah tugasnya mencatat sifat-sifat notasi sigma. Buat yang punya buku paket, ini ada pilihan, bisa selfie dengan buku paketnya atau bisa memfoto 2 halaman tentang sifat-sifat notasi sigma yang ada di buku paket. Kalau pakai selfie buku paket berarti kalian cuma bisa pakai satu foto. Kalau memfoto sifat-sifatnya berarti ada 2 halaman. Berarti sudah ada total 3 file di sini. Kemudian yang terakhir tugasnya adalah membuat contoh soal. Nah, contoh soal di sini sesuai dengan sifat-sifat tadi dari nomor 1 sampai nomor 8. Boleh pakai contoh soal yang sudah Bapak bahas di sini atau kalian mau membuat sendiri tidak ada masalah. Yang penting sesuai dengan sifatnya. Berarti nanti kalau pakai SS wajah berarti ada satu SS wajah, satu file. Sifat-sifat kalau pakai selfie satu file. Contoh soal satu file atau 2 file. Berarti total ada 4 file misalkan. Nah, keempat file ini 4 foto tadi nanti kamu upload. Nanti setelah diupload linknya dikumpulkan di yang nomor 3 ini. Nah, link ini form.gle/9 dan seterusnya itu. Nah, untuk link ini bisa di capture di sini atau bisa cek di Classroom, di Classwork. Di situ ada infonya untuk tugas 1. Nah, misalkan nanti kalian dalam membuat contoh soal itu menghabiskan lebih dari 1 halaman. Ya, misalkan sampai 2 halaman seperti ini. Maka kalian tinggal tambahkan identitas di pojok kiri atas. Yang ditulis adalah kelas, nama, dan juga NIS. Nah, cara memfoto adalah per halaman. Jadi halaman 1 difoto, halaman 2 nanti juga difoto. Nah, berarti yang diupload nanti semua file ini, SS wajah, sifat-sifat, kemudian contoh soalnya ini. Atau misalkan sifat-sifat dan contoh soal mau kalian jadikan satu tidak ada masalah. Misal kalian menulis nomor 1 sifatnya apa, contoh soalnya ini. Nomor 2 sifatnya apa, contoh soalnya ini, itu boleh. Berarti jadi satu file di situ nanti. Untuk mempersingkat jumlah foto yang dikirim. Oke, itu untuk penjelasan tugasnya. Mungkin ada pertanyaan. Jenis tuh Pak yang Itu mana? 2 yang dikumpulkan ya Pak. Kenapa? Oke, jenis NIS tuh Itu apa? SS wajah Oh, sama yang sifat-sifat yang dikumpulkan kan. ya betul. Jadi yang dikumpulkan ada SS wajah selama ikut meeting ini cukup 1, sifat-sifat, kemudian contoh soal, sifat-sifat dan contoh soal. Kalau kalian menuliskannya misalkan nomor 1 sifatnya apa, contoh soalnya apa, silahkan. Ya. NIS ini maksudnya nomor induk siswa yang 5 digit. Ya, 5 digit nomor induk siswa. Kalau lupa bisa cek di rekap nilai yang ada di deskripsi grup. Ya, di situ ada sebelah kiri itu ada 5 digit. Itu NIS kalian, bukan nomor absen ya. Yang nomor induk yang 5 digit miliknya sekolah. Misalkan nomor induknya 1 2 3 4 5, ya itu yang ditulis ya. Jadi yang dikumpulkan itu kalau sifat dan contoh soal kamu buat terpisah, misalkan ini sifat, ini contoh soal, maka jadinya ada 3 file. Ya. Kalau mau misalkan menghemat, misalkan seperti ini tadi bisa sifat kemudian contoh. Ini mungkin kalau kalian hemat nulisnya bisa cuma 1 halaman. Jadi filenya cuma 2 yang diupload. Atau misalkan tidak mau menulis sifat-sifat karena sudah punya buku paket, tinggal difoto saja. Atau bisa dengan, tapi kalau difoto ini jadi 2 halaman karena terpisah nomor 1 sampai nomor 7, nanti di baliknya lagi itu ada nomor 8 dan 9.
Kalau mau dihemat lagi bisa selfie saja pakai buku paket yang sudah punya, yang kalian punya. Terserah kalian nanti pemilihannya gimana. Uploadnya bareng ya, jangan satu persatu. Berarti yang sifat-sifat tuh Pak gak usah difoto ya Pak kalau udah selfie sama buku paketnya. Berarti cuma ngumpulin SS wajah sama contoh soalnya aja Pak. Ya betul. Nah itu untuk tugas ya, maksimal 7 hari ya. Biar agak longgar pengerjaannya. Tapi harusnya kalau bisa selesai hari ini enak, biar gak lama-lama, karena pertemuan berikutnya pasti ada tugas lagi nanti ya, meskipun sedikit. Tapi Bapak kasih waktu maksimal 7 hari. Lewat 7 hari berarti nilainya tidak maksimal, hanya dapat 78 ya. Kalau lewat 7 hari nanti nilainya adalah 78. Kalau nggak ngumpulkan jelas 0 ya. Terus untuk hari ini yang wajib kalian kerjakan dan wajib diselesaikan adalah tes. Nah, tes ini harus selesai hari ini. Hanya mengerjakan soal pilihan ganda saja di website sman1bangkalan.sch.id/login huruf kecil. Itu ada tes di sana. Nanti bisa kalian kerjakan setelah meeting ini. Ada soal pilihan ganda bisa kalian kerjakan. Untuk loginnya pakai NIS ya, username sama passwordnya pakai nomor induk. Jadi kalau nomor induknya 12345, passwordnya juga 12345. Itu yang harus selesai hari ini, karena tesnya hanya dipublish hari ini saja. Tapi untuk tugas boleh kalian kumpulkan maksimal 7 hari dari sekarang. Pak, contoh soalnya itu berapa Pak? 1 saja minimal. Kalau mau lebih gak apa-apa. Oh iya Pak. Yang lain mungkin? Bapak mau tanya, contoh soalnya itu disertai jawaban apa tidak ya? Untuk contoh soal sampai jawaban. Kalau tadi misalkan sifat nomor 1, kamu pakai yang misalkan notasi sigma dari n sama dengan 1 sampai 3. Untuk n berarti nanti kamu tulis 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan berapa, seperti itu. Sampai ketemu nilainya ya. Ada lagi mungkin? Gak ada? Gak ada mungkin Pak. Gak ada, oke. Kalau sudah tidak ada, setelah ini Bapak persilahkan sebelum leave meeting kalian bisa buat dulu screenshot wajahnya. Setelah itu baru kalian bisa mengerjakan tes. Untuk pemaparan hari ini Bapak rasa cukup. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian atau jaringan yang kurang bagus sehingga tidak maksimal. Nanti silakan kalian tonton lagi di YouTube kalau merasa kurang jelas selama meeting ini. Kurang lebihnya minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam